Dalam kesimpulan saya baru menyadari gitu bahwa ternyata Pemprov Jawa Timur ini jauh-jauh lebih buruk dibandingkan Jakarta gitu. Dibandingkan Anies Baswedan gitu. Karena coba bayangkan, ada masjid dapat anggaran 20 miliar. Itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak biasa aja, kayak kita terima-terima aja. Kayak bukan masalah. Padahal di Jakarta ada MUI mendapatkan dana hibah 15 miliar. Orang udah teriak rame itu. Wah, ini buzzer, ini buzzer. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua hubungan yang gak berkembang. Yang gitu-gitu aja, yang sejak dulu selalu bilang kita jalanin aja dulu. Gak berkembang, gak punya masa depan gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Provinsi Jawa Timur. Ya karena nggak berkembang, gitu-gitu aja. Kalaupun ada perbaikan, ada pembangunan, ada gitu. Tapi tidak sesuai dengan profil Pemprov Jawa Timur yang anggaran setahunnya itu mencapai 29 triliun. Dan itu pun masih ditopang dengan anggaran kabupaten dan kota yang itu berbeda dengan Pemprov gitu. Jadi kalau di total semua anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur, entah itu Pemprov atau kabupaten dan kota, itu pasti nggak sesuai dengan perubahan yang ada hari ini. Sehingga masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat itu terus-terusan menjadi masalah. Dan kabar buruknya, ada beberapa masalah yang tidak disadari itu sebagai sebuah masalah gitu. Dan saya baru menyadari itu sekarang gitu. Karena saya sebagai orang Madura yang suka keluar kota, yang sering sekali keluar kota gitu ya. Saya kan ya selalu menggunakan jalur darat, transportasi mobil gitu ya. Saya selalu bawa supir untuk ke Surabaya atau keluar kota. Dan saya bisa merasakan perubahan-perubahan itu setiap tahun semakin melelahkan gitu. Jalur darat atau jalur provinsi di Madura Surabaya itu semakin tahun semakin susah untuk dilewati karena kendaraannya semakin banyak gitu. Kalau 5 tahun yang lalu saya pergi ke Surabaya gitu ya, itu mungkin masih butuh waktu kalau siang itu sekitar 3 jam itu sudah normal. Itu udah santai lah jalannya gitu ya. Kalau malam itu kurang dari 2 jam dari rumah saya Sumeneb sampai ke Surabaya itu ya kurang dari 2 jam sudah sampai kalau berangkatnya tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Tapi sekarang gitu ya, bahkan tengah malam pun kita berangkat. Itu nggak cukup 2 jam, itu bisa sampai 3 jam tuh. Kalau siang bisa 4 sampai 5 jam, jadi sudah ada gap yang sangat-sangat signifikan gitu. Jaraknya sudah beda 1 jam. Nah ini kalau kita bandingkan lagi dengan puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika saya masih SD gitu ya, tahun 99, 2000, 2001, 2002 gitu ya, itu jauh sekali bedanya gitu, dengan jalan yang sama. Dulu ketika saya masih SD, kalau saya pulang gitu ya, itu saya bisa main bola tuh di jalan, jalan raya gitu. Jadi kalau pulang dari SD itu dari arah barat ke timur gitu ya. Nah, teman-teman tuh ada yang di utara, terus kemudian saya di selatan. Jadi kita bisa oper-operan bola karena jarang sekali mobil. Nah sekarang jangankan mau main oper-operan bola gitu ya, kita mau nyebrang aja susah. Jadi dengan masalah yang kayak gini, ini kalau nggak diselesaikan, 5 atau 10 tahun yang akan datang, ini bisa menjadi masalah utama bagi masyarakat Madura dan itu akan mengganggu jutaan orang gitu. Aktivitas orang akan terganggu gitu dengan jalur yang begitu-begitu aja, yang nggak berkembang setiap tahunnya gitu. Ya karena saking banyaknya mobil atau transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Madura hari ini dengan jalan yang tidak kunjung lebar karena ada banyak masalah, ada yang sudah diduduki oleh warga gitu ya, kanan kirinya sudah ada rumah-rumah yang cukup padat penduduk sehingga itu tidak memungkinkan untuk melakukan pelebaran jalan. Jadi dengan masalah-masalah yang seperti itu gitu ya, banyak orang nggak sadar bahwa ini masalah. Ya sekarang mungkin kita masih bisa menerima gitu ya, 4-5 jam dari Sumeneb ke Surabaya orang masih bisa terima. Tapi gimana kalau misalkan 10 tahun yang akan datang itu sudah menjadi 10 jam. Saking macetnya gitu. Pasti kan orang nggak nyaman, pasti orang nggak mau gitu kan. Sehingga dengan banyaknya orang yang nggak menyadari masalah ini, karena mungkin juga banyak orang nggak
membincangkan soal ini dengan pejabatnya. Hari ini tiba-tiba ada orang yang menyadari, dan ini adalah seorang pejabat, yaitu Bupati Sumeneb. Cuma usulannya terkait masalah jalur transportasi Madura ini agak kontroversial atau mengundang pro kontra, karena usulannya adalah membangkitkan lagi reaktivasi kereta api. Jadi di Madura itu dulu ada jalur kereta api gitu yang sudah tertutup dengan tanah, ada juga yang relnya sudah dijual sama orang Madura. Udah banyak yang hilang, tapi sebagian masih ada gitu. Jadi dengan masalah ini, dengan masalah transportasi jalur transportasi di Madura yang cukup padat ini, kemudian Bupati Sumeneb muncul dengan ide untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api. Ya, meskipun itu penuh pro kontra, tapi minimal menurut saya dia menyadari bahwa ini masalah dan harus diselesaikan. Bahwa kemudian solusinya adalah kereta api yang mungkin itu menimbulkan pro kontra atau banyak orang nggak setuju, itu lain hal. Tapi minimal kita harus menyadari bahwa ini masalah gitu. Jadi buat Bupati Sumeneb, saya juga akhirnya bisa mengapresiasi gitu ya. Akhirnya keresahan saya itu akhirnya ada yang ikutan resah gitu ya. Mungkin Bupati Sumeneb juga sering bepergian keluar kota dan mulai nyadar, ini kok tambah tahun tambah lama ini, panjang macetnya di Madura gitu. Sampai akhirnya muncullah dengan ide atau gagasan untuk melakukan reaktivasi jalur kereta api. Dan bagi saya jalur jalan protokol di Madura itu memang sudah seperti sebuah penyakit yang selama berpuluh-puluh tahun itu dibiarkan, nggak ada perubahan, nggak dikasih obat sama sekali, sampai sekarang. Ini sekarang nampaknya harus segera dilakukan operasi gitu. Harus segera dilakukan perbaikan yang radikal untuk menyelesaikan permasalahan 5 atau 10 tahun yang akan datang untuk masyarakat Madura. Dan yang namanya operasi jelas itu akan kurang menyenangkan, akan menyakitkan, akan butuh dana yang cukup besar, termasuk kalau kita melakukan reaktivasi jalur kereta api itu kan pasti butuh anggaran yang cukup besar, kemudian kita butuh penyesuaian, mungkin akan meninggalkan luka dan bekas luka kepada banyak orang, karena setahu saya gitu ya, saya juga termasuk orang yang nggak setuju dengan reaktivasi jalur kereta api ini. Karena sepanjang yang saya tahu gitu ya, jalur kereta api itu sebagian besar ada di sebelah utara, sisi utara jalur jalur protokol Madura, jalur provinsi Madura Surabaya gitu. Jadi jalur keretanya itu ya berseberangan dengan jalur biasa gitu. Jalur kendaraan yang biasa kita lalui, mobil atau motor gitu. Nah, kalau ini dilakukan reaktivasi yang relnya itu berseberangan dengan jalan biasa, jalan protokol gitu ya. Ini pasti akan mengakibatkan ribuan rumah warga itu akan tergusur. Ya, saya nggak tahu hitungan pastinya, tapi prediksi saya akan ada ribuan rumah itu akan digusur gitu. Karena ya sepanjang jalan sekarang sudah padat tuh. Jalur Madura Surabaya itu kan sepanjang jalan di utara itu sudah padat. Ada yang toko, ada yang rumah biasa, ada yang pasar, ada warung, pokoknya banyak lah. Jadi kalau kemudian ini diaktifkan, rel kereta api melintas setiap harinya, itu pasti akan mengganggu warga. Ya akan membuat banyak rumah warga itu digusur, juga akan mengakibatkan banyak kehidupan itu harus disesuaikan lagi gitu. Ya karena kalau misalkan kita punya toko di depannya ada rel kereta, kan pasti orang akan sungkan atau malas untuk datang. Apalagi kalau ada kereta lewat gitu kan. Itu pasti butuh penyesuaian yang sangat-sangat banyak gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Bupati Sumeneb gitu ya, Pak Fauzi. Tapi intinya ini akan menimbulkan banyak penolakan karena jalur-jalur kereta api itu sudah banyak diduduki oleh warga dan sudah terlalu padat penduduk tepat di seberang rel kereta apinya. Kecuali relnya mungkin akan dipindahkan ke tempat lain atau gimana. Tapi saya juga ngerti gitu bahwa masalah jalan di Madura itu tidak bisa diselesaikan secara biasa-biasa saja. Karena kalau mau dilakukan pelebaran jalan sepanjang jalan Sumeneb sampai Bangkalan gitu ya, sampai Surabaya, itu pasti nggak mudah. Karena itu melibatkan 4 kabupaten, 4 bupati, dan Pemprov Jawa Timur. Itu harus koordinasi. Dan setahu saya gitu ya, itu akan rumit sekali dan susah sekali untuk dilakukan. Sehingga dengan masalah-masalah yang kayak gini, mungkin Bupati Sumeneb muncul dengan solusi rel kereta api gitu. Karena kalau kita membangkitkan rel kereta api, dia ya mungkin secara pembiayaan bisa dari swasta, dari
dari pihak pengusaha gitu ya, dari perusahaan-perusahaan, sehingga itu minim sekali kontribusi atau anggaran dari negara, sehingga itu bisa cepat dilakukan dan bisa mencari investor, sehingga ini bisa segera diselesaikan masalah-masalah yang ada di Madura ini gitu. Tapi di luar itu, saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa bukan tol misalkan, bukan jalan tol yang sudah diusulkan oleh banyak tokoh-tokoh dan kiai di Madura kepada Presiden Jokowi. Karena sebelumnya tuh ada usulan tol gitu, tol dari Sumeneb sampai Bangkalan. Karena saya lihat gitu ya, secara survei, ya ini bukan survei resmi, survei abal-abal gitu. Menurut saya banyak orang Madura itu lebih senang pakai transportasi pribadi, itu secara survei. Dan kemudian selain itu, di Madura itu tidak ada atau belum terbentuk sistem transportasi umum gitu. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat lain mungkin kan ada halte, ada ya banyak lah gitu ya, pemberhentian bus atau memang ada angkutan kota yang memang disubsidi oleh pemerintah kota gitu kan. Itu kan di daerah-daerah lain ada. Tapi kalau di Madura itu hampir nggak ada. Nggak ada bus atau angkutan yang disubsidi atau dikelola sama pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan kemudian tiba-tiba ada jalur kereta api sementara sistem transportasi umumnya itu hampir nggak ada, itu nggak akan terlalu ngaruh dan mungkin juga nggak akan membuat masyarakat Madura itu mau untuk menggunakan kereta api ini. Tapi ya sekali lagi itu pandangan saya sebagai orang awam. Sebagai Bupati Sumeneb dia mungkin punya pandangan yang lebih detail dari ini. Mungkin juga ada hubungannya dengan sumber daya di Sumeneb yang sekarang kan kita punya minyak dan gas gitu. Jadi ya mungkin fungsi rel kereta api salah satunya untuk melakukan akselerasi atau percepatan pembangunan atau jalur distribusi yang lebih cepat dari komunitas Sumeneb ke Surabaya. Saya nggak tahu. Tapi kalau secara fungsi atau keinginan masyarakat, saya pikir masyarakat jauh lebih menginginkan tol gitu, jalan tol dari Sumeneb ke Surabaya. Nah, dari masalah ini baru satu masalah gitu. Masalah-masalah kabupaten yang lain saya juga melihat kurang lebih sama. Misalkan seperti daerah-daerah di Bojonegoro, di Tuban itu juga kurang lebih sama masalahnya. Masih masalah jalan raya atau fasilitas umum yang kurang memadai. Seperti misalkan di Madura juga lagi gitu ya, yang saya kuasai lah gitu ya. Di Madura ini sejak puluhan tahun yang lalu gitu ya, kita itu selalu gak bisa melakukan perawatan kepada pasien-pasien tertentu. Jadi selalu ada tipe-tipe sakit yang itu hanya bisa dirawat di Surabaya. Jadi misalkan ada masalah gitu ya, itu gak bisa diselesaikan di Madura, harus dibawa ke Surabaya. Sementara jarak tempuh atau durasi yang perlu ditempuh dari Sumeneb sampai Surabaya itu kan sampai 4 jam kalau siang hari. Jadi kalau bayangkan ada orang sakit penyakit tertentu harus dilakukan perawatan atau operasi misalkan, kemudian harus melalui jalur yang sangat panjang 4 jam. Itu betapa tersiksanya gitu, sehingga dari sini saya kadang berpikir gitu, kenapa Pemprov tidak membuat rumah sakit provinsi misalkan di Madura? Karena ini luas sekali gitu. Sehingga nantinya saya harap semua masalah penyakit yang ada di Madura itu bisa diselesaikan di sini aja gitu. Selesai di Madura, nggak perlu sampai kemudian dibawa ke Surabaya yang itu butuh waktu yang sangat-sangat lama. Tapi ya kembali lagi, karena mungkin alokasi dana dari Pemprov Jawa Timur itu kayak nggak tahu digunakan untuk apa gitu. Akhirnya perubahan-perubahan ini nggak ada. Sejak puluhan tahun yang lalu masalah ini terus begitu-begitu aja. Nggak ada perubahan gitu, sehingga saya pikir gitu ya, ini Hovifah atau gubernur-gubernur sebelumnya di Jawa Timur itu kayak nggak melakukan perubahan-perubahan yang benar kepada masyarakat Madura, padahal sumber dayanya itu sudah dikeruk habis-habisan seperti minyak dan gas. Dan di luar itu terkhusus kepada urusan APBD dana hibah gitu ya, yang mencapai 7,8 triliun yang sekarang sedang bermasalah di KPK. Itu kan hanya anggaran 2 tahun. 2021-2022 sudah menghabiskan 7,8 triliun dana hibah dan itu nggak jelas peruntukannya untuk apa. Ya habis begitu aja, 7,8 triliun. Padahal itu kalau mau dibikin rumah sakit yang representatif untuk masyarakat Madura itu cukup sekali gitu. Tapi 7,8 triliun dana hibah ini nggak tahu kemana gitu.
Dan setelah saya coba buka referensi atau data-data penyalurannya, yang baru terbuka kan sedikit saja gitu. Dan mayoritasnya ternyata disalurkan kepada masjid-masjid dan yayasan atau pesantren. Saya terus terang bukan anti masjid, bukan anti yayasan atau anti pesantren, enggak. Saya termasuk yang lulusan pesantren gitu. Tapi kalau peruntukan dana hibah setiap tahun triliunan terus disalurkan untuk hal-hal yang kita nggak ngerti itu apa ya, dampaknya itu seperti apa kepada masyarakat, itu kan juga perlu dievaluasi misalkan gitu ya. Ya karena saya lihat ada masjid yang mendapatkan 20 miliar dalam setahun. Anggaran dana hibah. 20 miliar, buat apa? Gak tahu gitu. Intinya itu habis aja, begitu aja. Sekarang dapat lagi, tahun depan dapat lagi, puluhan miliar gitu. Jadi dalam kesimpulan saya baru menyadari gitu bahwa ternyata Pemprov Jawa Timur ini jauh-jauh lebih buruk dibandingkan Jakarta gitu. Dibandingkan Anies Baswedan gitu. Karena coba bayangkan, ada masjid dapat anggaran 20 miliar. Itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak biasa aja, kayak kita terima-terima aja. Kayak bukan masalah. Padahal di Jakarta ada MUI mendapatkan dana hibah 15 miliar. Orang udah teriak rame itu. Wah ini buzzer, ini buzzer. Tapi di Jawa Timur, ini nggak cuma satu masjid, ada banyak ini yang mendapatkan dana hibah miliaran. Sehingga bagi saya, alokasi dana dari Pemprov Jawa Timur untuk hal-hal yang kayaknya nggak ada manfaatnya atau hanya untuk seremonial atau hura-hura gitu ya. Mohon maaf, ini mungkin agak sensitif, tapi ya tetap harus saya katakan gitu. Karena kalau misalkan untuk masjid misalkan, dana hibah untuk masjid sampai 20 miliar setahun, itu untuk apa? Kalau untuk kebutuhan takmir, kebutuhan masjid, saya pikir nggak akan sampai segitu gitu. Ya, jadi setelah saya coba analisa, kayaknya gitu ya, kalau saya ngeliat profilnya, ya kayaknya banyak digunakan untuk ya pengajian, ya syukuran atau apapun itulah kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, sehingga dananya kemudian, dana hibah ini kemudian bisa tersalurkan ya untuk makan-makan, ya syukuran dan sebagainya gitu. Sehingga ya bisa dibilang anggaran triliunan rupiah setiap tahun di Jawa Timur itu habis begitu saja untuk kepentingan kumpul-kumpul aja gitu. Bukan untuk perubahan atau perbaikan seperti yang disampaikan sama orang Demokrat gitu. Padahal kan yang menang sekarang di Jawa Timur kan Demokrat. Kan nggak sesuai gitu. Mau perubahan, perbaikan, tapi anggaran dana hibahnya untuk kumpul-kumpul. Jadi saya juga menganalisa gitu, karena saya juga keluarga usaha, saya ada usaha keluarga gitu ya, yang selama puluhan tahun kami sudah usaha gitu ya, di sektor perikanan. Selama puluhan tahun, sekitar 25 tahunan gitu ya, saya nggak pernah menerima dana hibah. Dan teman-teman saya juga yang sama-sama pengusaha, kayaknya juga nggak ada tuh dana hibah untuk UMKM, untuk usaha, nggak ada gitu. Jadi kebayang nggak? Dalam kesimpulan saya, dana hibah hanya disalurkan untuk kepentingan hura-hura atau kumpul-kumpul aja. Nah, tapi tujuan dari Pemprov Jawa Timur kan katanya mau memperbaiki kemiskinan, mau mensejahterakan masyarakat gitu. Tapi anggaran dana hibahnya cuma untuk kumpul-kumpul. Ini kan parah, dan saya pikir ini harus dievaluasi sehingga ke depan itu tidak terjadi masalah-masalah yang harus dilakukan tindakan-tindakan radikal. Karena seperti reaktivasi jalur kereta api itu adalah tindakan radikal dari masalah yang dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun. Ini baru satu gitu. Ini nanti pasti di Jawa Timur pasti ada banyak masalah-masalah lain yang itu nggak diselesaikan, nggak dipikirkan oleh para pejabat-pejabat kita. Sehingga ya ke depan entah itu Khofifah atau siapapun gubernur Jawa Timur mestinya bisa memikirkan alokasi dana ini lebih bijak, lebih efisien gitu, sehingga tidak terjadi tidak terjadi buang-buang uang yang nggak ada gunanya. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.